Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Sobah, Bidan paling ngehits Asia Tenggara. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang kegiatan apa yang ada pada saat kita mengikuti kegiatan IBI ya, teman-teman. Ini sepengalaman aku ya. Nah, video ini tuh buat teman-teman yang mungkin belum jadi anggota IBI atau lagi mikir-mikir nih, mau jadi anggota IBI kapan ya? Terus kegiatannya apa aja sih di situ? Nah, di video kali ini tuh aku menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan sepengalaman aku selama menjadi anggota IBI gitu. Aku tuh jadi anggota IBI ranting ya, guys. Nah, kalau untuk persyaratannya masuknya gimana sih? Nah, teman-teman bisa cari tahu pengurus IBI terdekat aja ya, lebih jelasnya tanya tanya di situ. Cuman ya kalau misalkan datang mau langsung jadi anggota ya siapin aja KTP, terus ijazah, STR gitulah ya dokumentasi kita kayak gitu. Nah, udah ya teman-teman. Um, ini kita cerita kegiatan yang dilakukan pada saat pertemuan IBI sebelum COVID aja ya, karena semenjak ada COVID itu sama sekali tidak ada kegiatan IBI gitu. Nah, dari mulai aku ikut, langsung aja ya teman-teman, dari mulai aku ikut kegiatan IBI, itu kegiatan pertemuan IBI itu dilakukan per 2 bulan sekali. Nah, biasanya di mana? Biasanya di rumah sakit terdekat. Sini, sekitaran Ranting kan, sekitaran kecamatan sini. Biasanya di rumah sakit itu kan ada ruang rapat gitu-gitu ya. Jadi kita ketemuannya di situ. Kadang di mana lagi ya, di rumah makan. Tapi sih kebanyakan di rumah sakit sih, rumah sakit. Di rumah sakit pokoknya di ruang rapatnya pasti adalah rumah sakit tuh pasti ada ruang rapat kayak gitu kan. Nah, kita tuh biasanya di situ, guys. Itu dilakukan per 2 bulan sekali. Nah, terus apa sih yang dibahas di sana tuh? Dibahas tentang satu iuran kas. Biasanya teman-teman tuh pada bayar nih, pada bayar uang kas kan biasanya IBI tuh ada uang uang kasih uang iuran gitu, uang iuran kan. Nah, biasanya itu ada yang kalau pertemuan bayar atau kita bayar per tahun kayak gitu ya, masing-masing bidan sih. Nah, kita biasanya dikasih surat gitu, surat uh, ya kayak SPP anak sekolah gitu loh, teman-teman. Maai. Ya, itu Maai mau kemana? Nah, kita biasanya ya kayak dikasih surat bayar SPP anak sekolah gitu loh. Jadi misalkan kita udah bayar iuran, nanti pengurus bendaharanya tanda tangan gitu. Nah, itu ya, kita bahas tentang iuran ya teman-teman. Biasanya sih ya gitu pokoknya kegiatannya. Udah bayar iuran. Iurannya itu sekitar ini per tahun ya. Tapi kan di setiap daerah kan masing-masing daerah itu kan beda-beda ya. Jadi aku nggak mau di sini berapa gitulah karena setiap daerah berbeda-beda ya teman-teman. Nah, udah membahas tentang iuran. Terus kegiatannya apalagi ya? Kegiatannya itu ada lomba, teman-teman. Jadi setiap tahun kan ada ya ulang tahun IBI, HUT IBI kayak gitu. Nah, biasanya IBI itu ngadain lomba. Nah, lombanya itu ya biasanya kita direkrut nih anggota-anggota IBI. Yang pernah aku ikutin itu lomba paduan suara dulu di provinsi. Jadi kita ranting terus mewakili cabang kayak gitu. Kita di situ ditunjuk sama pengurusnya. Biasanya nama nih siapa yang mau ikut gitu atau ya udah namanya udah tertera jadi ya mau nggak mau kita harus ikut gitu. Itu pengalaman aku ikut lomba di acara HUT IBI. Terus kalau tahun ini diadakan lomba lagi, aku ikut lomba yang ekoenzim itu, guys. Jadi aku ikut tingkat ranting. Jadi kita bikin ekoenzim. Nah, di situ namanya yang tertera itu sudah dari pengurusnya, udah ditunjuk.
siapa yang mau ikut. Jadi kan sekian orang ya, kemarin yang ikut ekoenzim sekitar 12 sampai 14 orang, itu namanya udah tertera, jadi ya mau nggak mau kita juga ya udah ikut berpartisipasi di lomba ekoenzim ranting. Itu lomba HUT IBI ya teman-teman, hari ulang tahun IBI. Setelah itu, jadi kan kita membahas iuran, terus biasanya membahas lomba, terus membahas tentang pelatihan teman-teman. Jadi kan biasanya ini ya, bidan-bidan kan kadang butuh nih info tentang pelatihan APN di mana sih, kapan kayak gitu, atau CTU atau apa kayak gitu. Nah, biasanya di pertemuan IBI atau di grup WA itu di-share tentang pelatihan, jadwalnya, terus biayanya tuh berapa kayak gitu. Nah, kita itu kalau misalkan udah jadi anggota IBI, biasanya ketua IBI-nya tuh masukin nomor kita ke grup. Ada grup sendiri. Aku juga ikut grupnya, grup ranting, grup anggota IBI ranting ada. Itu ikut aku. Terus ada juga yang anggota grup bidan-bidan PMB itu sendiri dipisah. Kenapa dipisah tuh karena kalau misalkan yang grup anggota seluruhnya itu kan ada PMB, ada yang PNS, ya ada yang kerja di rumah sakit gitu campur-campur. Nah, sedangkan kalau yang PMB biasanya itu info yang dikasih itu kan khusus PMB. Jadi nggak bikin bingung anggota yang lain, guys. Kadang kan gini, tolong dong untuk anggota IBI, anggota PMB, bidan-bidan praktek, ngisi link data pasien KB kayak gitu. Terus nanti kita suruh ngisi link kayak gitu, ya kita isi. Itu kan khusus PMB ya, jadi biar teman-teman bidan yang misalkan kerja di rumah sakit atau di puskesmas itu tidak terganggu, intinya seperti itu. Makanya dipisah. Tapi kita tetap ikut grup anggota yang di ranting, guys, gitu. Terus apalagi ya? Iuran, terus lomba, sama pelatihan. Oh, seminar. Terus seminar nih, teman-teman. Jadi setelah kita jadi anggota IBI itu, nanti kan kita akan dimasukkan ke grup bidan-bidan ranting. Terus kalau misalkan setiap kali ada seminar, itu pasti ada brosurnya, flyernya gitu ya, yang masuk ke grup kita, terus nanti siapa nih yang ikut gitu. Biasanya ada yang pakai kuota, misalkan ini harus sekian kuota, jadi siapa nih yang mau ikut gitu. Terus nanti ada absennya teman-teman, yang misalkan mau ikut ya nanti kita ngisi absen itu gitu, ngisi absen gitu. Terus udah itu isinya tentang membahas tentang webinar ya. Webinar tuh kalau sekarang. Kalau misalkan nggak pandemi ya kita seminar pertemuan langsung. Nah, kalau pertemuan boleh nggak sih bawa anak? Nah, kita itu selama pengalaman aku boleh bawa anak karena anakku itu kan dari dulu emang nggak ada, memang aku pegang sendiri ya teman-teman. Jadi nggak diasuh, nggak dititipin sama orang gitu selama aku praktek ya. Jadi kalau misalkan ada acara seminar, pertemuan kayak gitu, pasti aku bawa anak. Kecuali kalau anakku sekolah. Nah, kalau misalkan aku bawa anak ya nggak masalah gitu. Cuman mungkin ya kebijakan lain aku nggak tahu. Cuman selama aku jadi anggota IBI, setiap ada kegiatan IBI, pertemuan, dan aku bawa anakku, itu nggak masalah gitu, nggak ditegur lah gitu, nggak ada teguran gitu untuk bawa anak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru ikut terus kayaknya minder, terus gimana ya nanti aku pertemuan tuh nggak kenal siapa-siapa. Tenang aja teman-teman, biasanya sesama anggota itu juga pada dasarnya tuh nggak saling kenal. Kayak aku juga sama temen gitu, sama temen bidan itu nggak kenal. Nah, aku kenal bidan-bidan itu sekitar sini tuh pas pertemuan. Misalkan kita pertemuan, nah kita kan nggak tahu ya di samping kita itu duduk siapa, bidan siapa. Nah, nanti kan duduk samping kita kan ngobrol, Bu, kenalin kayak gitu. Saya tuh bidan Sobah misalkan.
dari sini kayak gitu. Terus nanti kan beliau kan ngomong, "Oh, saya sini, saya siapa," kayak gitu. Nah, di situ kan kita saling kenal. Atau biasanya bidan yang punya PMB itu kan ada berhalangan. Nah, ada yang diwakilkan sama asistennya atau diwakilkan sama anaknya yang bidan kayak gitu. Nah, kita juga bisa kenalan sama dia. Biasanya sih kayak gitu. Biasanya yang sepuh ya, misalkan ada halangan nih, biasanya ya diwakilin sama asistennya. Nah, kita kenalan di situ. Makanya aku banyak kenalan di situ. Dari pertemuan-pertemuan yang aku ikutin. Dulu sebelum ada pandemi, terus anakku kan udah mulai sekolah, baru 1 gitu. Aku rajin banget ikut kegiatan IBI. Alhamdulillah sih selama ini itu aku rajin banget ikut setiap kegiatan-kegiatan IBI, pertemuan IBI, terus lomba-lomba yang diadakan. Tapi sekarang setelah pandemi, terus aku sekarang anak masih baby, jadi aku jarang ikut kegiatan yang diadakan sama IBI gitu loh teman-teman. Jadi pokoknya nggak usah khawatir lah kalau misalkan teman-teman itu mau ikut IBI terus belum pada kenal satu sama lain, nggak usah khawatir. Soalnya di situ pasti kita memang satu sama lain tidak ada yang kenal, terus nanti kenalannya di situ. Makanya sering-sering ikut pertemuan IBI aja teman-teman. Di situ banyak informasi yang bisa kita dapatkan gitu. Biasanya juga ada yang misalkan gini, ketua IBI-nya nawarin kayak kemarin buku KIA sama itu seragam IBI dan lain-lain. Jadi buat bidan-bidan praktek yang kekurangan buku KIA bisa beli di pengurus kayak gitu. Nah, stoknya tuh banyak di pengurus. Jadi kita belinya di pengurus gitu. Terus seragam IBI yang mau beli nanti di sini kayak gitu. Jadi disiapin. Nah, itu fungsinya pertemuan IBI yang biasanya dilakukan 2 bulan sekali teman-teman. Nah, mungkin cukup jelas ya, dan mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.